Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, sebagaimana firman-Nya Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti akan mendengar atau melihat adanya kabar-kabar yang tidak jelas. Qila wa qala, seperti yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ikuti qila wa qala, yaitu kabar-kabar yang tidak jelas dari siapa dan tidak jelas benar dan tidaknya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya kabar-kabar yang tidak jelas itu sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada suatu kejadian yang menyebabkan turun surat Al-Hujurat ayat 6, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat bernama Al-Walid ibnu Uqbah pergi menuju perkampungan Bani Mustalik, karena orang-orang Bani Mustalik telah masuk Islam. Lalu Rasulullah mengutus Al-Walid untuk memungut zakat-zakat harta orang-orang Bani Mustalik. Lalu kemudian berangkatlah Al-Walid sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Perjalanan yang cukup panjang. Lalu kemudian orang-orang Bani Mustalik mendengar kabar bahwa Nabi mengutus orang yang akan mengambil zakat mereka. Lalu mereka pun mempersiapkan diri mereka, mengumpulkan harta-harta zakat mereka untuk diberikan kepada Al-Walid ibnu Uqbah. Kemudian mereka merasa terlalu lama kedatangan Al-Walid. Lalu orang-orang Bani Mustalik memutuskan untuk keluar dari perkampungan Bani Mustalik, menyegerakan untuk ketemu dengan Al-Walid. Lalu mereka membawa zakat-zakat harta mereka menuju Al-Walid yang sedang perjalanan menuju perkampungan Bani Mustalik. Lalu mereka membekali diri-diri mereka dengan pedang, karena saat itu waktu belum aman. Kemudian terdengarlah oleh Al-Walid bahwa suku Bani yang disebutkan tadi, Al-Mustalik, yaitu hendak mendatangi Al-Walid dengan membawa pedangnya. Lalu kemudian Al-Walid merasa takut, jangan-jangan mereka akan membunuhnya. Lalu Al-Walid langsung kembali pulang ke Madinah dan menemui Rasulullah dengan menyimpulkan kesimpulan yang sangat-sangat terlalu dini, dan itu semua salah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang Bani Mustalik telah ingkar, kufur kembali, meninggalkan agama Islam. Lalu orang-orang Bani Mustalik tidak mau untuk membayar zakat. Bahkan orang-orang Bani Mustalik berniat mengejar dirinya dan membunuh dirinya dengan pedang-pedang mereka.
Rasulullah SAW pun terkejut dengan kabar ini. Maka Rasulullah SAW tidak gegabah. Rasulullah mengutus utusannya untuk mendatangi Bani Mustalik secara diam-diam, melihat berita ini benar atau tidak. Maka setelah utusan ini sampai ke Bani Mustalik, kemudian kembali kepada Rasulullah, maka ternyata utusan Rasulullah menyampaikan bahwa Bani Mustalik masih tetap beristiqomah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bani Mustalik sudah mempersiapkan diri mereka untuk membayar zakat. Bani Mustalik merasa terlalu lama menunggu Al-Walid, sehingga mereka membawa harta mereka untuk diserahkan kepada Al-Walid yang sedang dalam perjalanan. Adapun pedang-pedang mereka yang dibawa oleh mereka, maka karena situasi belum aman, maka saat itulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang suatu kabar atau berita dari orang yang fasik, maka telitilah kembali kebenarannya, agar engkau tidak mencelakai suatu kaum dengan ketidaktahuanmu, lalu engkau menyesal dengan apa yang kau lakukan. Kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh menerima begitu saja berita, kabar, ataupun ilmu yang disampaikan kepada kita, kecuali kita betul-betul mengetahui bahwa apa yang disampaikan itu adalah benar-benar suatu kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula ketika kita ingin menyampaikan suatu kabar atau menyampaikan suatu ilmu atau menyampaikan suatu perkataan, maka harus kita perhatikan, yaitu tasabbut, tabayyun, cross check, meneliti kembali kebenaran berita itu. Agar apa? Agar kita tidak mencelakakan orang tanpa kesadaran kita. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita lakukan, bahwasanya sebelum kita menyampaikan apa saja kepada orang lain, baik itu berupa kebenaran agar dilakukan atau keburukan agar dihindari, maka niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kalian suatu kaum yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menyampaikan suatu hal yang baik agar dilakukan dan memperingatkan suatu hal yang buruk agar ditinggalkan, maka kita masuk dalam kategori apa yang dikatakan oleh Nabi, man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu petunjuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Lalu yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menyampaikan sesuatu, menukil perkataan, menyampaikan kata bijak dan semisalnya, kalau itu adalah dari orang lain, kalau itu bukan dari diri kita, maka termasuk keberkahan ilmu adalah menyebutkan atau menyandarkan ilmu itu kepada pemiliknya. As-Suyuti mengatakan, min barakatil ilmi isnaduhu ila qailihi. Di antara bentuk keberkahan ilmu adalah menyandarkan ilmu itu kepada sang pemiliknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula jangan sampai kita menyampaikan suatu ilmu, suatu kalimat, suatu kata-kata bijak ataupun hadis dan lain sebagainya, kecuali kita telah mengetahui kebenarannya, atau kalau tidak maka kita hanya menukil, menyampaikan dari orang yang berilmu dan orang yang terpercaya. Kenapa demikian? Karena Imam Malik mengatakan tidak boleh disampaikan ilmu kecuali dari orang yang berilmu dan orang yang terpercaya. Ibnu Sirin juga pernah mengatakan dari Malik bin Anas dan yang lainnya, seperti yang diungkapkan oleh para salaf yang lain. Mereka mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka telitilah dari siapa engkau mengambil agamamu. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya yang harus kita pahami bersama sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita tidak boleh tergesa-gesa menyampaikan sesuatu kecuali benar-benar
yang kita sampaikan itu akan menjadi maslahat. Oleh karena itu suatu tindakan yang gegabah, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban an yaqula bikulli ma sami'a. Cukup dikatakan seorang itu berdusta apabila menyampaikan semua yang ia dengar. Meskipun yang ia dengar adalah benar, tapi kadang-kadang tidak layak untuk disampaikan. Kenapa? Karena kadang-kadang yang dia dengar itu ada kesalahannya. Kadang-kadang yang dia dengar itu mungkin saja itu pribadi atau privasi atau urusan-urusan rahasia. Mungkin saja yang ia dengar itu adalah menjadi bahan adu domba kepada orang lain. Mungkin itu aib, atau mungkin itu mudarat ketika disampaikan kepada orang lain, atau mungkin itu aurat orang lain, sehingga ketika disampaikan tergesa-gesa walaupun itu kebenaran, maka itu justru tidak menjadi maslahat, tetapi justru malah menjadi fitnah, mudarat dan yang semisalnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah Islam yang sangat sempurna, membahas segala sesuatu baik berkaitan dengan urusan dunia maupun terkait dengan urusan agama, bahkan membahas pula hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh manusia, sampai Islam membahas adab-adab buang hajat, membahas bagaimana adab makan, membahas bagaimana adab tidur, perjalanan dan lain sebagainya, sampai dalam ayat yang paling panjang dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah tentang bagaimana seorang itu berhutang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang terakhir yang kami sampaikan tentang adab sebelum kita menyampaikan suatu berita atau perkataan apapun, maka hendaknya ada dalam diri kita ini semangat, yaitu apa? Semangat untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan berupa kebaikan, dan semangat untuk meninggalkan keburukan apa saja yang kita peringatkan manusia darinya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak, kalau kita sebaliknya, kita lakukan apa yang kita peringatkan manusia, atau kita tinggalkan apa yang kita perintahkan orang untuk melakukannya, kita menjadi orang yang pertama menyelisih perkataan kita, maka Allah murkanya lebih besar daripada orang-orang yang diam dan tidak melakukannya. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau menyampaikan dengan ucapan tapi engkau tidak melakukan? Amat besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau menyampaikan dengan ucapan tetapi kau tidak melakukannya. Itulah gambaran para ulama, orang-orang yang senang menyampaikan, senang menyuruh orang lain kebaikan, memperingatkan orang keburukan, tapi dia adalah orang yang pertama kali melanggarnya. Itu bagaikan lilin yang sedang dinyalakan. Lilin yang dinyalakan akan menerangi apapun yang ada di sekitarnya, tetapi dia menghanguskan dan membakar dirinya sendiri. Itulah gambaran manusia yang murka Allah lebih besar daripada orang-orang yang diam dan tidak mengamalkan suatu kebaikan atau menghindari larangan-larangannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.